wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang pentingnya adanya pemimpin ya. Kalau kita pahami, kedudukan pemimpin itu sangatlah penting sekali ya. Kalau kita lihat ya, di suatu perusahaan ya, tentu ada pemimpinnya. Kalau kita lihat di sekolahan juga tentu ada pemimpinnya. Ketika suatu pasukan ya berbaris, ada pemimpinnya. Bahkan di dalam sekup sistem rumah tangga juga ada pemimpinnya. Itulah real bahwa pentingnya seorang pemimpin. Kalau kita pahami di dalam Al-Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara kalian. Kalau kita pahami ayat tersebut ya, bahwa orang-orang yang beriman ya diperintahkan oleh Allah untuk taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada ulil amri. 3 poin inilah ya suatu ketaatan, suatu perintah Allah untuk mentaati ya. Berarti setiap ya perintah mentaati berarti ada sesuatu yang harus ditaati, berarti ada aturan ya. Dan setiap ada aturan berarti ada ya bentuk wujud yang ditaatinya, yaitu seorang ulil amri atau pemimpin. Bagaimana hari ini kita mentaati Allah ya, karena itu mutlak ya. Dalam surat An-Nisa itu bahwa orang-orang yang beriman itu untuk mentaati Allah. Apa saja sih yang harus ditaati oleh kita ya? Maka Allah menurunkan aturannya melalui kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka di dalam Al-Quran itu ya terdiri dari aturan, ada perintah dan ada larangan. Ada juga kisah-kisah para nabi dalam melaksanakan aturan-aturan Allah. Selanjutnya untuk mentaati Rasulullah, bahwa aturan Allah itu sudah dimandatkan ya kepada Rasulnya, bahwa apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu Rasulullah sebagai utusannya untuk menyampaikan dan memberikan contoh bagaimana dalam rangka mentaati Allah. Maka di dalam ayat lain mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa di diri Rasulullah itu sungguh ada suri teladan. Bagaimana untuk mentaati ulil amri? Ketika kita memahami ayat ini ya tentang mentaati ulil amri ya, tentu yang langkah awal kita harus mempunyai ulil amri, mempunyai pemimpin, dan harus diyakini sebagaimana tadi kita mentaati Allah, berarti iman ini yang harus diutamakan. Mengimani Allah itu adalah Rabb sebagai pengatur, Allah itu sebagai pencipta. Maka ketika sudah yakin
ya, maka aplikasi kita adalah mengikuti, mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga poin yang kedua tadi, ketika kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah, berarti kita bukan hanya meyakini bahwa Rasul sebagai utusan Allah, namun kita mengikuti apa-apa yang sudah Rasul contohkan, baik mentaati Allah dalam bentuk hablum minallah maupun mentaati aturan Allah dari bentuk hablum minanas. Itu sudah dicontohkan, maka tinggal kita mengikuti sebagaimana yang sudah tertuang ketetapannya dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang mentaati Allah dan Rasulnya, berarti kita mentaati Al-Quran sebagai aturan Allah, petunjuk yang dari Allah untuk manusia, dan hadis-hadis Rasulullah sebagai bukti contoh-contoh yang sudah dicontoh oleh Rasulullah yang ditulis oleh para sahabat menjadi hadis-hadis sahih. Itulah yang harus kita ikuti. Nah, sekarang bagaimana kita mentaati ulil amri atau pemimpin? Ada yang mengatakan pemimpin umat Islam itu adalah ulama, karena ulama itu warisatul anbiya. Betul ya. Namun yang perlu kita pahami bahwa pemimpin itu hanya satu. Pemimpin itu tidak bisa 2, 3, 4. Pemimpin itu satu. Ketika kita meyakini Allah Rabb Wahid, satulah yang kita yakini, Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini yang kita ada di zaman masanya Nabi Muhammad SAW, ya kita yakini bahwa Nabi terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga ketika kita ya mengimani, meyakini bahwa kita harus mentaati ulil amri. Berarti tidak semua ulama menjadikan ulil amri, namun harus ada satu di antara para ulama yang menjadi ulil amri. Nah, ini semua banyak di kalangan kaum muslimin yang berselisih ya, sehingga sampai hari ini ya umat Islam masih ya dalam perpecahan, masing-masing punya penafsiran masing-masing tentang mengenai ulil amri, sehingga umat Islam bagikan buih di lautan, banyak namun tidak bersatu. Bagaimana kita bisa melihat umat Islam tidak bersatu? Ya tadi, karena pemimpinnya tidak satu. Maka ketika pemimpinnya tidak satu, akan terjadilah kehancuran. Nah, sekarang kita lihat ya, ketika kita umat Islam berkumpul di masjid ya, ingin melaksanakan sholat, tentunya kita pahami bahwa sholat yang bernilai 27 derajat itu adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan bagaimana yang namanya berjamaah itu adalah menunjuknya, mengangkatnya seorang di antara mereka, yaitu seorang imam. Itulah yang dinamakan berjamaah. Itulah yang dinamakan satu kepemimpinan. Nah, maka melihat dari situ, berarti secara sekup kecilnya ya berjamaah itu, ketika kita melaksanakan sholat di masjid harus ada seorang pemimpin, maka dikatakan itu adalah berjamaah ya. Tapi ketika kita berkumpul di masjid, walaupun banyak ya ingin melaksanakan sholat, tapi tidak menunjuk seorang pemimpin ya, sehingga sholatnya tetap nilainya adalah hanya 1 derajat mufaraqah. Nah, itulah pentingnya ya seorang pemimpin. Maka begitu juga dalam kehidupan kita, dalam berjamaah secara global ya, sebagaimana Islam itu rahmatan lil alamin ya, maka butuhnya seorang pemimpin. Untuk apa pemimpin itu? Adalah untuk menjadikan suatu
yang perlu kita taati, karena tadi di dalam surat An-Nisa itu ada perintah untuk mentaati seorang pemimpin. Siapa sih pemimpin umat Islam itu sebenarnya? Sebesar apa sih pentingnya, kan begitu. Kedudukan pemimpin, kalau kita lihat perintah mentaati pemimpin itu adalah perintah Allah, tentu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Maka ketika kita wajib mentaati seorang pemimpin, berarti harus ada pemimpinnya. Ketika tidak ada, harus diangkat seorang pemimpin. Sebagaimana ya dulu kita pahami bahwa kepemimpinan kaum muslimin di zaman Nabi itu dipimpin oleh seorang Nabi. Maka orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi itu semuanya mengakui, mengimani, mentaati seorang Nabi sebagai pemimpin. Ya. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, itu dia sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wafat, maka karena pentingnya pemimpin, maka diangkatlah pemimpin kaum muslimin, yaitu seorang khalifah. Maka kita pahami ya, baik dalam sejarah juga jelas bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kepemimpinan kaum muslimin ya diteruskan yaitu oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini kaum muslimin semuanya paham dan tahu ya, bahwa itulah kepemimpinan kaum muslim. Itulah bentuk wujud bahwa para sahabat itu benar-benar mengaplikasikan, mentaati Rasulullah SAW, bahwa pentingnya ya pemimpin. Nah, itulah sahabat-sahabat rahimakumullah, maka kedudukan pemimpin ini sangatlah penting di aspek kehidupan kita, dimanapun, di sistem apapun pentingnya pemimpin. Karena ketika tidak ada pemimpin, maka akan hancur dan tidak akan bisa dilaksanakan suatu aturan, sebagus apapun aturan, kalau tidak ada pemimpinnya tidak akan bisa dilaksanakan. Ya. Walaupun ya sejeleknya pun aturan, kalau memang ada pemimpinnya pasti dia bisa dilaksanakan dengan tegak. Kita lihat, kita kecam aturan komunis itu, suatu aturan yang memang kita yakini itu aturan yang tidak baik. Namun ketika ada pemimpinnya, dia eksis melaksanakan aturan itu, komunis, PKI. Ya. Karena tadi ada pemimpinnya. Ada yang menjalankan aturan-aturan itu, bahkan estafet kepemimpinan ke bawahnya juga ada eksis, sehingga aturan sejelek apapun yang kita yakini itu aturan jelek. Namun hari ini kita ya sadari bahwa aturan itu eksis di muka bumi. Karena tadi apa? Ada pemimpinnya. Nah, hari ini kita yakini bahwa Islam itu adalah aturan Allah yang maha benar, dan wajib bagi kita sebagai umat Islam melaksanakannya. Bagaimana yang terjadi ketika kita tidak mengangkat seorang pemimpin? Tidak ada pemimpinnya. Padahal itu adalah suatu perintah Allah, harus mentaati seorang pemimpin. Pemimpinnya tidak ada, aturannya ada. Nah itu ya sahabat-sahabat rahimakumullah, yang harus kita ini hari ini berpikir ya, untuk mengintrospeksi diri kita, menghisab diri kita. Ya. Maka pantas kata ya di dalam ya, keterangan bahwa bil jamaah itu rahmat, bil firqah itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini yang terjadi ya, musibah di mana-mana, baik gempa atau apa, pertikaian di antara ya golongan terjadi. Karena apa? Karena tidak bersatunya. Maka azab yang datang dari Allah, bukan ujian. Kalau ujian itu apa? Ketika kita mengikuti perintah Allah. Kata Allah, ati Allah, kita mentaati Allah dengan melaksanakan aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Wa atiu Rasul, dan kita melaksanakan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah.
wa ulil amri minkum, ketika kita perintah untuk mentaati ulil amri, kitanya masih berselisih. Ya, sehingga pemimpin itu tidak bisa dihadirkan dengan satu sosok pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan ironisnya, orang yang menentang itu bukan orang Nasrani, justru orang Islam sendiri yang masih memperdebatkan tentang harusnya ada pemimpin seorang khalifah. Padahal udah jelas, sejarahnya udah jelas, hadisnya udah jelas, Al-Quran udah jelas, ya, bahwa kepemimpinan kaum muslimin itu dalam sejarahnya udah jelas. Dulu di zaman Nabi, umat Islam dipimpin oleh seorang Nabi, maka sistemnya adalah nubuah. Setelah Rasulullah wafat, maka umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah, maka sistemnya adalah khilafah. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan kaum muslimin. Ya. Untuk apa? Untuk meraih rahmat Allah. Karena bentuk wujud orang berjamaah itu mempunyai pemimpin. Dan pemimpinnya bukan sembarangan ya kita mengangkat, tapi pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Bukan pemimpin yang dikarang oleh kita sendiri semaunya. Ya. Jadi itulah problem hari ini kaum muslimin, ya, yang tidak sepakat dalam mengangkat seorang pemimpin. Jadi pemimpinnya banyak, setiap golongan ada pemimpin, setiap golongan ada pemimpin, sehingga umat Islam itu ya tidak bisa bersatu. Maka pantas umat Islam hari ini, ya. Hari ini umat Islam ya bercerai-berai bagaikan buih di lautan, banyak tapi tidak berkualitas. Maka ayo sahabat-sahabat rahimakumullah, kita merenung, kita memperbaiki diri kita, ya, kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mencontohkan dalam kepemimpinan kaum muslimin, ya. Jadi kita nggak usah mengarang-arang lagi, ya. Tinggal kita mencontoh saja ya kepada Rasulullah. Ada seorang manusia yang sudah berhasil ya membawa aturan Allah di muka bumi, ya, sehingga menjadi Islam ini menjadi rahmat lil alamin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Barangkali ada masukan atau apa, monggo ya di kolom komentar. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, ditolong oleh Allah, kita bisa bersatu, ya, kita bisa berjamaah, kita mempunyai pemimpin sebagaimana pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, sehingga rahmat dari Allah turun ke kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa dilanjut ya, bersambung. Sementara itu aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.